Desa Bicara. Desa Bicara. Desa Bicara. Desa Bicara. Hai kawan-kawan, kembali lagi di channel YouTube Desa Bicara. Hari ini kita berkesempatan untuk ngobrol dengan salah satu kepala desa dari Desa Lapeom, Kecamatan Insana Barat, Kabupaten Timur Tengah Utara di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Nah, nanti kita akan coba menghubungi dan akan berdiskusi terkait upaya desa terhadap penanganan COVID di desa, hingga mungkin nanti terkait dengan upaya apa ke depannya yang akan dilakukan desa. Baik, kita akan coba menghubungi, siapa tahu sudah bisa terkonek. Mungkin sesuai dengan yang kita kirim kemarin, Pak. Jadi nanti mungkin Bapak memperkenalkan nama, terus jabatan di kantor desa sebagai apa, baru nanti kita ngobrol begitu. Iya. Siap. Oke. Kayaknya boleh, Pak. Perkenalan dulu. Kita sudah ini mohon izin sambil kita rekam beberapa audio dan video ya, Pak. Oke. Ya. Siap. Jadi saya perlu memperkenalkan diri. Saya Janurius Piatus Christophorus Nesoko. Saya adalah penjabat Kepala Desa Lapeom yang dilantik pada tanggal 28 Februari kemarin, menggantikan Kepala Desa definitif yang masa berakhir. Gitu. Baik. Ini Pak, kita pengen tahu cerita penanganan COVID di desa Bapak ini, kayak seperti apa upaya dan pembentukan tim, dimulai dari pembentukan tim kalau boleh gitu. Oke, ini baik sekali, pertanyaan yang sangat baik sekali. Jadi begini, kami awalnya itu, saya perlu menceritakan sedikit. Awalnya itu, kita tahu soal COVID-19, virus corona itu dari media. Tentunya pertama kita tahu itu dari televisi, kemudian ada banyak mulai muat di YouTube, kita tahu di situ. Kemudian kita melakukan gerak cepat waktu itu. Waktu itu pertengahan Maret, saya dengan teman-teman, saya dikunjungi oleh teman-teman dari Karang Taruna. Mereka ke sini dengan Ketua BPD. Nah, Ketua BPD saya ini juga memang masih muda. Mereka menyampaikan berkaitan dengan COVID ini. Kemudian kita mulai berpikir bagaimana caranya. Jadi teman-teman mulai bangun komunikasi dengan Ibu Bidan Desa. Dengan Bidan Desa, kemudian ada petunjuk dari Ibu Bidan Desa, kita melakukan yang penanganan pertama adalah melakukan sosialisasi. Waktu itu gerakan yang dilakukan oleh teman-teman Karang Taruna dengan pemerintah desa bekerja sama dengan BPD itu, kita gerakan tanpa belum ada uang. Ini jujur perlu saya sampaikan, bahwa ada uang waktu itu. Tapi kemudian teman-teman pemuda ini dengan Ibu Bidan mulai mensosialisasikan bagaimana caranya untuk bisa menangani virus atau bisa menghindari apa yang namanya virus corona ini. Mereka sampaikan ke masyarakat berkaitan dengan cara hidup, pola hidup, bagaimana untuk menghindari COVID itu. Kemudian teman-teman seminggu kemudian, teman-teman bersama Ibu Bidan ini, mereka coba mau melakukan penyemprotan disinfektan. Penyemprotan disinfektan ini, waktu awalnya itu teman-teman Karang Taruna mengumpulkan uang. Teman-teman ini mengumpulkan uang 1.000, 2.000, kemudian melakukan penyemprotan pertama. Melakukan penyemprotan pertama, perlu saya sampaikan bahwa desa kami ini ada 2 dusun. Ada 2 dusun, jumlah kakaknya itu ada 200 kakak. 200 kakak. Seminggu kemudian kami itu mendapat surat dari pemerintah daerah. Kalau tidak salah itu suratnya itu tanggal 23 Maret berkaitan dengan virus ini. Akhirnya kami diundang ke kecamatan untuk melakukan rapat. Di sana disampaikan bahwa bagaimana cara kita melakukan penyemprotan, disiapkan anggarannya, desa harus menyiapkan anggarannya. Tetapi saya sampaikan bahwa kami sudah melakukan itu. Hanya kemudian kita tindak lanjuti dengan kita rapat musyawarah bersama para tokoh adat, BPD,
kemudian tokoh masyarakat, tokoh pemuda, seluruh masyarakat. Kita merapat untuk pembentukan tim relawan ini. Kemudian ada surat dari pemerintah daerah itu untuk pembentukan tim siapa-siapa yang terlibat di situ. Kemudian akhirnya kami mulai bentuk tim itu dan kami mulai bekerja sampai hari ini, dan saya kira sekarang juga sudah ada informasi berkaitan dengan untuk new normal, perlakuan new normal. Nah, ini luar biasa. Saya menceritakan sedikit dalam perjalanan untuk penanganan COVID. Kami adalah salah satu desa yang mengumumkan secara resmi di media dan di seluruh warga di kabupaten kami bahwa desa kami disteril, ditutup. Itu memang kami tutup betul. Tidak boleh ada orang yang masuk ke desa kami. Alasannya karena di desa di kabupaten tetangga kami ada yang dinyatakan positif terkena virus. Nah, rasa takut itu yang membuat saya sebagai kepala desa, sebagai pemerintah desa, mau menutup kampung kami. Jadi kami menutup kampung itu mulai dari tanggal 17, 7 hari ke depan mulai tanggal 17, panjang lagi sampai tanggal 29 Maret. Dan itu rasa saya berkali. Memang ada banyak tantangan, banyak orang yang marah dari luar. Syukurlah masyarakat di dalam desa saya tidak marah karena penjual yang masuk, penagih, apalagi penagih yang masuk. Jadi kami memang instalasi selama begitu. Jadi proses ini Pak, proses ketika Bapak dan pemerintah desa melakukan penutupan untuk sementara atau isolasi mandiri itu, bagaimana proses sosialisasi ke masyarakat di desa Bapak terkait dengan upaya ini gitu? Oh ya, jadi begini, sebelum saya melakukan penutupan, kita ada pertemuan dengan para dusun dan RT. Nah, alasannya bahwa karena di kabupaten tetangga kita itu sudah dua gini, desa kami kan desa terpencil. Yang mau beli sayur saja orang dari luar yang masuk jual sayur pakai motor itu, pakai motor. Kemudian yang jual ikan itu juga motor, yang jual perabot rumah dan yang lain-lain itu pakai mobil masuk. Nah, itu masuknya setiap hari. Nah, untuk menghindari itu makanya saya batasi untuk kunjungan itu. Bahkan ada keluarga yang di luar desa kami pun tidak bisa masuk kecuali aktivitas masyarakat di dalam desa. Jadi kemudian kita membangun satu rapat dengan dusun, dengan RT, kita ambil keputusan bagaimana caranya kita tutup. Akhirnya kita rapat tanggal 16 Mei, kemudian tanggal 17 kita tutup 7 hari ke depan. Setelah itu merasa bahwa belum, akhirnya kami perpanjang lagi sampai tanggal 29. Dan kemudian kami sampaikan ke masyarakat bahwa demi keamanan, demi keselamatan, demi kesehatan kita bersama, saya menutup kampung. Dan masyarakat merespon dengan baik. Karena masyarakat kami memang benar-benar takut juga karena nonton di YouTube bahwa manusia yang mati di luar negara seperti pembantaian yang luar biasa. Akhirnya kami takut untuk menutup kampung. Baik. Tadi Bapak menyebutkan melibatkan bidan desa atau petugas medis di desa. Nah, ini sebenarnya hal yang paling menarik. Terkadang memang di desa kan kita tahu tidak semua desa punya sarana dan prasarana kesehatan. Nah, terkait pelibatan tim kesehatan di desa, bidan desa begitu, berapa personil yang dilibatkan untuk kesehatan ini gitu? Jadi awalnya itu kami hanya punya satu bidan desa. Di desa kami hanya punya satu bidan desa karena dia mengerti tentang medis, bagaimana cara penggunaan obat, disinfektan ini. Akhirnya kami melibatkan dia. Tetapi dalam pelaksanaan setelah ada kerjasama dengan pemerintah kecamatan, terus kami bergabung dengan Ibu Pustu, Kepala Puskesmas di kecamatan, bergabung dengan ini. Kemudian kami melakukan penyemprotan disinfektan selanjutnya. Jadi sudah 5 kali kami melakukan. Yang pertama itu kami swadaya, kami ambil tindakan sendiri. Yang kedua, 3, 4, dan 5 itu kami bekerja sama dengan pemerintah kecamatan. Berarti setelah perubahan sejauh ini sampai dengan Mei ini, bagaimana situasi perkembangan dan penanganan dampak kesehatan di desa yang Bapak pimpin ini? Jadi baik.
Yang mulai dari Mei setelah kita melakukan penanganan, masyarakat kami mulai hidup, pola hidupnya mulai berubah. Pola hidup mulai berubah berkaitan dengan kasus ini. Jadi kasus ini saya kira sangat membantu kami bagaimana cara hidup sehat masyarakat kami. Jadi saya perlu sampaikan bahwa kami di sini kemarin itu hanya ODP, orang dalam pengawasan, yang melakukan perjalanan PDP ke sini itu 9 orang. 8 itu sudah masa karantina mandiri selesai, yang satu masa karantina selesai, yang satu hari ini batas masa karantina mandirinya selesai. Tanggal hari ini masa karantinanya selesai. Jadi pola hidup dan gaya hidup masyarakat di sini untuk hidup sehat, hidup bersih mulai nampak.